Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Rani Fatmala. Hari ini saya ingin membahas mengenai penyakit-penyakit yang ada pada usus ya, terutama gejala yang paling sering dirasakan pada usus adalah konstipasi atau sembelit ya. Konstipasi atau sembelit ini paling sering disebabkan adanya suatu sumbatan pada usus atau obstruksi usus, di mana obstruksi usus ini penyebabnya ada dua macam ya, yaitu secara mekanik atau melemahnya jaringan di jaringan sekitarnya ya, seperti otot atau jaringan ikat ya. Kemudian non mekanik, yaitu yang disebabkan adanya suatu gangguan pada kontraksi usus ya. Nah, non mekanik ini yang paling sering adalah adanya suatu hernia ya, di mana usus menonjol ke permukaan tubuh ya. Nah, hernia ini sendiri itu sering terjadi 90% pada selangkangan atau kita sering sebut hernia inguinalis ya. Kemudian ada hernia femoralis yang biasanya terjadi pada banyak wanita, di mana dengan berat badan berlebih atau saat hamil ya, di mana ususnya ini muncul di atas paha bagian dalam, paha atas bagian dalam ya. Kemudian ada hernia umbilikus, di mana paling sering terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak dengan usia kurang dari 5 tahun itu tidak perlu dilakukan operasi, tetapi bila lebih dari 5 tahun dan semakin membesar ya, maka dilakukan operasi seperti itu. Nah, hernia umbilikus ini apa? Hernia yang terjadi di sekitar pusar ya, pusar. Kemudian ada hernia yang muncul di bekas-bekas operasi pada bagian perut ya, sering disebut hernia insisional, di mana usus ini mencuat akibat luka operasi yang tidak menutup rapat seperti itu. Nah, kemudian ada juga hernia yang terjadi di diafragma ya, yaitu suatu sekat rongga yang menghubungkan antara rongga dada dan rongga perut. Jadi khususnya ini bisa mencuat di diafragma tersebut. Kemudian bisa juga mencuat sampai ke rongga dada atau sering kita sebut dengan hernia hiatus ya. Kemudian pada orang-orang yang suka membentuk otot ya, sering gym gitu ya, sering muncul pada ususnya ini sering muncul pada daerah spigelan atau daerah six pack, di mana terjadi pada dari pusar ke bawah ya, bagian pusar ke bawah. Kemudian hernia otot ya, biasanya ototnya itu melemah ya, kemudian terjadi banyak akibat suatu cedera seperti itu. Nah, kenapa hernia ini saya bahas ya, karena hernia ini suatu keadaan yang sebenarnya bisa sembuh ya dengan sendirinya, tetapi pada suatu keadaan apabila semakin terus membesar ya semakin terus membesar ya, kemudian dia juga mengalami perlengketan ya perlengketan, yaitu ususnya ini mulai berstrangulasi ya, atau tersangkut seperti itu, kemudian di dalam rongga yang diakibatkan oleh jaringan yang lemah tersebut, itu kemudian bisa mengalami kematian jaringan karena kurangnya asupan suplai darah akibat tersangkutnya atau lengket ke dalam rongga tersebut ya. Bila sudah terjadi hal ini, maka
Gejala yang dirasakan adalah rasa nyeri yang hebat ya, kemudian bisa disertai dengan mual muntah. Nah, apabila sudah terjadi hal yang hebat, nyeri yang hebat ini, maka harus segera dioperasi. Ini dinamakan hernia incarcerata ya. Kemudian baiklah, selanjutnya ada penyakit yang lain ya yang menyebabkan adanya suatu sumbatan pada usus atau obstruksi usus, yaitu di mana terjadinya suatu intussusepsi, yaitu usus terutama paling sering pada usus halus ya. Jadi ususnya itu akan masuk ke usus yang lain, jadi bertumpuk seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan bisa menyebabkan penumpukan, akibatnya terjadi perut kembung ya, dan karena bertumpuk seperti ini dia akan menyempit dan menyebabkan rasa sakit ya. Nah, rasa sakit ini biasanya menyebabkan seseorang itu sampai meringkuk, jadi memeluk lutut sampai ke dadanya ya. Dan gejala ini ya biasanya terjadi pada anak-anak dengan usia 3 tahun ke bawah. Paling sering terjadi pada anak laki-laki dibanding anak perempuan ya. Kemudian gejala lain yaitu sembelit atau konstipasi. Nah, bila terjadi hal ini maka segera periksakan ke dokter. Gejala ini juga penyakit ini juga bisa terjadi pada orang dewasa, tetapi sangat jarang ya. Kemudian ada penyakit yang lain, yaitu suatu penyakit yang sering terjadi pada usia 40 tahun ke atas, di mana terbentuknya suatu rongga pada usus besar ya, yang disebut dengan divertikel. Jadi penyakit ini terjadinya suatu peradangan pada divertikel, dinamakan divertikulitis ya. Nah, gejalanya seperti apa ya? Bisa sembelit atau mengalami diare ya, kemudian disertai demam, mual ya, perut kembung. Hal ini juga kita perlu waspadai karena bisa menyebabkan terbentuknya nanah ya di dalam rongga tersebut, dan juga bisa terjadi robekan atau fistula ya. Nah, sedangkan pada intussusepsi tadi, kenapa harus kita segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter ya? Karena bisa terjadi penumpukan yang menyebabkan semakin membesar dan bisa pecah. Itu yang kita khawatirkan, seperti itu. Kemudian adanya suatu volvulus sigmoid ya, di mana jadi volvulus sigmoid ini adalah suatu keadaan di mana usus terpuntir di bagian dekat rektum atau anus. Jadi sigmoid itu adalah bagian yang terletak di dekat rektum atau anus ya. Jadi pada kasus ini tinjanya itu bisa mengalami konstipasi ya, akibat usus yang terpuntir. Nah, hal ini bisa ditandai dengan tinja yang berdarah ya, kemudian disertai nyeri perut, kembung juga, seperti itu. Nah, hal ini segera kita atasi ya dengan pergi ke dokter atau rumah sakit. Nah, volvulus ini sendiri biasanya disebabkan adanya suatu penyakit, yaitu penyakit Hirschsprung ya, biasanya terjadi pada anak-anak. Apa sih penyakit Hirschsprung itu? Adalah suatu gangguan obstruksi usus yang bersifat non mekanik ya, di mana terjadinya penumpukan BAB ya atau tinja di dalam usus akibat dari usus yang tidak bisa mengeluarkannya karena adanya suatu gangguan pada saraf usus tersebut, di mana saraf itu tidak terbentuk sempurna pada saat lahir. Jadi paling banyak penyakit Hirschsprung ini terjadi pada bayi yang baru lahir. Jadi tandanya itu pada bayi sangat rewel ya, kemudian bisa muntah sampai muntah berwarna coklat atau hijau ya, dan tidak BAB. Itu itu gejalanya. Tetapi
Dari sekian banyak kejadian obstruksi usus ini dapat kita pantau dengan USG maupun ronsen ya. Kenapa obstruksi usus ini sangat penting? Karena jika pada anak-anak pada anak-anak maka akan menyebabkan gangguan malnutrisi sehingga mengganggu tumbuh kembang anak seperti itu. Nah, sedangkan tadi ada obstruksi yang disebabkan secara mekanik, ini ada yang bersifat non mekanik, yaitu dimana terjadinya suatu gangguan dari konstruksi usus. Selain penyakit Hirschsprung tadi ya, ada juga suatu radang usus buntu seperti itu, atau kita kenal dengan appendicitis. Nah, radang usus buntu ini sendiri dimana terjadinya penumpukan tinja atau sisa makanan di rongga tersebut ya. Rongga ini merupakan suatu organ ya, atau suatu bagian tubuh yang seperti kantong dengan ukuran 5-10 cm, di mana sisa-sisa makanan bisa menyangkut ke sini, ke organ ini ya. Jadi organ ini terhubung dengan usus besar seperti itu. Nah, gejalanya seperti apa? Biasanya nyeri yang menjalar dari pusar sampai ke perut kanan bawah ya. Kemudian nyerinya itu bisa secara tiba-tiba atau bisa dirasakan saat batuk ya, bersin atau bergerak ya. Dan pada wanita hamil gejalanya bisa didapatkan nyeri yang sedikit menonjol ke atas karena sedikit tertarik ke atas organnya seperti itu. Nah, apabila mengalami nyeri yang sangat hebat, biasanya akan dilakukan operasi ya, atau bila sudah terjadi suatu kondisi di mana usus buntu ini mengalami pecah ya seperti itu, nah atau mengeluarkan nanah ya, abses, maka juga harus dilakukan operasi dan pembersihan nanah terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk penyakit obstruksi lainnya ada juga penyakit Crohn ya, di mana terjadinya akibat peradangan ya, dari saluran mulai dari mulut sampai ke anus ya. Jadi peradangan yang pada saluran pencernaannya. Nah, biasanya terjadi pada usus halus dan usus besar ya. Ini bisa disertai dengan tinja berdarah juga, dan lebih seringnya ke diare bukan ke konstipasi seperti itu.